Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Awalan hayya bina nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'ta'na ni'aman 'azimatan ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal waqt. Tsaniyan salatana wa salamana asa an yuballighahuma ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajna minaz zulumati ilan nur. Sahabat Media Cordova yang dirahmati Allah, izinkan saya menceritakan sebuah kisah perjalanan hidup seorang Nabi Ibrahim alaihissalam serta sikap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 1996 sebelum Masehi. Tepatnya di kota Ur di Kasdim, di tempat Babilonia. Nabi Ibrahim lahir di lingkungan yang penuh akan penyembahan akan berhala, termasuk ayahnya sendiri adalah seorang pengrajin berhala. Kemudian Nabi Ibrahim kecil penasaran kenapa mereka semua menyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim mengira itu hanyalah sebuah batu biasa yang tidak pantas untuk dijadikan Tuhan. Nabi Ibrahim mengira bahwa matahari adalah Tuhannya. Namun pada saat matahari tenggelam pada malam hari, ia mengira bahwa bulan adalah Tuhannya. Namun pada siang hari, bulan pun sirna digantikan oleh matahari. Kemudian Allah secara langsung mewahyukan kepada Nabi Ibrahim ajaran agama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semenjak saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam penuh akan cobaan dan tantangan pada hidupnya, mulai dari Raja Namrud hingga penganiayaan dari kaumnya sendiri. Kemudian ada suatu momen penting di mana Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan keluarganya di tanah antah berantah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanah itu yang bisa kita kenal sekarang adalah Masjidil Haram atau Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim juga menerima tantangan dan cobaan ketika Allah memerintahkan lewat mimpinya bahwa harus menyembelih anaknya sendiri, yaitu adalah Ismail alaihissalam. Dengan ketaatan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mengiyakan dan menyegerakan untuk menyembelih putranya, yaitu adalah Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan hewan ternak, yakni adalah domba. Kemudian dari saat itu mulailah disunahkan kepada kita semua untuk menyembelih hewan ternak, mulai dari domba, sapi, unta dan lain-lain pada Idul Adha. Nabi Ibrahim dikenal sebagai tokoh yang dermawan dan penuh kasih sayang oleh masyarakat karena ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kesetiaan dan kepatuhan kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan kesetiaan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Keberanian dan keteguhan hati. Nabi Ibrahim menunjukkan keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang diberikan kepadanya. Terakhir adalah pengorbanan dan kesetiaan. Dibuktikan oleh kesetiaannya dan ketaatannya kepada Allah melalui Ismail yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun Nabi Ismail adalah anak tercintanya sendiri. Baiklah, cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan pada kultum berbuka puasa hari ini. Semoga pada puasa hari ini kita semua mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rahmat dan berkahnya Allah kita bisa menjadi bagian dari penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.